Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Merizwan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Peralatan Elektronik. Penyakit jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Penyakit jantung dapat menyerang siapa saja, entah itu orang tua, anak kecil, pria maupun wanita. Seiring dengan perkembangannya teknologi, khususnya dalam bidang fisika, fenomena penyakit jantung tersebut mampu sedikit teratasi dengan adanya sebuah teknologi kesehatan, yaitu elektrokardiograf. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Karista Permatakasih, selaku moderator dan pemateri 1, Suci Anwar selaku pemateri 2, Atifa Anum selaku pemateri 3, Naura Nazifah selaku pemateri 4, dan yang terakhir Sonya Hendani selaku pemateri 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang elektrokardiografi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, fungsi dari elektrokardiogram. Yang ketiga, bagian-bagian dari elektrokardiogram. Yang keempat, sejarah perkembangan dari elektrokardiogram. Yang kelima, sistem kelistrikan dari elektrokardiogram. Yang keenam, sistem komunikasi dari elektrokardiogram. Dan yang ketujuh, cara kerja dari elektrokardiogram. Dan yang terakhir, perawatan dari elektrokardiogram. Next. Baiklah, elektrokardiografi terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama ada elektro yang artinya listrik, yang kedua ada kardio yang artinya jantung, dan yang ketiga ada grafi artinya penggambaran. Jadi elektrokardiogram yaitu perekaman lewat gambar dari aktivitas kelistrikan yang ada di jantung. Menurut Potterberry tahun 2006, jantung memiliki aktivitas listriknya sendiri. Aktivitas listrik pada jantung adalah hasil dari ion yang bergerak melalui membran sel sehingga menyebabkan kondisi pada jantung dan menciptakan detak. Aktivitas listrik dari sistem konduksi dapat digambarkan dengan elektrokardiogram atau EKG. Setiap denyut jantung terdiri dari 2 proses listrik, yaitu depolarisasi dan repolarisasi. Setelah depolarisasi, sel otot akan terangsang untuk berkontraksi, sedangkan saat repolarisasi, sel otot kembali dalam keadaan istirahat sebelumnya agar dapat berkontraksi pada depolarisasi berikutnya, menurut Handi tahun 2007. Menurut Zul tahun 2015, elektrokardiogram merupakan alat bantu diagnosa yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas listrik pada jantung dengan keluaran berupa grafik yang merupakan hasil perekaman perubahan potensial listrik jantung yang dihubungkan dengan waktu. Pada elektrokardiogram terbentuk gelombang yang khas. Gelombang ini disebut gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T. Selanjutnya, fungsi dan bagian-bagian dari elektrogram akan dijelaskan oleh pemateri 2. Pada pemateri 2 dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu fungsi EKG. EKG merupakan sebuah metode untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik pada jantung menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik atau elektrokardiogram. EKG ini bekerja dengan cara menerjemahkan impuls listrik dari jantung menjadi serangkaian grafik yang ditampilkan pada layar pemantauan ataupun pada kertas EKG. Penggunaan EKG ini dilakukan untuk mengetahui adanya, yaitu yang pertama ada distremia atau kelainan irama jantung, yang kedua kelainan otot jantung, yang ketiga pengaruh atau efek obat-obat jantung, yang keempat gangguan elektrolit perikardis, yang kelima evaluasi pembesaran jantung atau atrium dan hipertrofi vertikal, dan yang keenam menilai fungsi pacu jantung. EKG ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi seperti yang pertama yaitu serangan jantung, yang kedua kardiomiopati, yang ketiga gangguan irama jantung, yang keempat penyakit jantung koroner, yang kelima gangguan elektrolit, dan yang terakhir yaitu keracunan obat-obatan. Selanjutnya itu ada bagian-bagian EKG. Di sini yaitu yang pertama ada mesin EKG. Di sini kita menggunakan unit EKG IMEX 120. Yang kedua ada kabel power. Yang ketiga chest electrode. Yang keempat limb clamp EKG. Yang kelima elektroda disposable. Yang keenam kabel grounding. Yang ketujuh kabel EKG. Yang kedelapan kertas EKG. Kesembilan yaitu kapas alkohol. Yang ke-10 ada gel, dan yang terakhir ada tisu. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian mesin EKG-nya. Dimulai dari sebelah kiri yaitu ada tombol power, di bawahnya ada lampu indikator AC, dan di bawahnya lagi ada lampu indikator DC. Selanjutnya ada lampu indikator charging, dan di sebelahnya ada tombol mode. Lanjut ke sebelah kanan ada tombol selektor kanan dan kiri, lalu tombol save dan tombol input data pasien. Di sini ada beberapa tombol F, yaitu F1 digunakan untuk info pasien, tombol F2 sebagai kecepatan print, tombol F3 mengatur tinggi gelombang, tombol F4 merubah tampilan EKG, tombol F5 merubah tampilan trace grafik, tombol F6
untuk report, dan tombol F7 aplikasi. Lalu di bawahnya ada tombol hijau, itu kegunaannya sebagai tombol print, dan di bawahnya ada tombol keyboard. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya sejarah perkembangan EKG yang akan dijelaskan oleh pemateri 3. Pada pemateri 3 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dari EKG. Perkembangan elektrokardiogram dimulai pada tahun 1872 ketika Alexander Muirhead sedang melakukan eksperimen di rumah sakit Bartholomew dengan menyambungkan kabel ke pergelangan tangan pasien untuk mendapatkan catatan detak jantung pasien. Aktivitas ini langsung direkam dan divisualisasikan menggunakan elektrometer capillary Lippmann oleh seorang ahli fisiologi bernama John Burdon di Inggris Raya. Kemudian, penelitian EKG dengan pendekatan sistematis dari sudut pandang sifat kelistrikan jantung dilakukan pertama kali oleh August Weller, dokter dari Paddington, London. Tepatnya di Rumah Sakit Mary Hospital, dengan mesin yang dibuat oleh Weller terdiri dari elektrometer capillary Lippmann yang kemudian dihubungkan dengan proyektor. Jejak detak jantung kemudian diproyeksikan ke piring fotografi yang dipasang di kereta mainan, yang seharusnya memungkinkan perangkat untuk merekam detak jantung secara real time. Selanjutnya yaitu EKG belum dapat memberikan hasil pengukuran yang benar karena alat yang ada tidak dapat mengukur detak jantung secara akurat jika elektroda tidak dipasang langsung pada jantung. Hingga akhirnya pada 1903, seorang dokter berkebangsaan Belanda bernama William Einthoven berhasil membuat elektrokardiogram dengan galvanometer string. Perangkat ini menggunakan kawat konduktif yang sangat halus yang dilewatkan melalui magnet yang sangat kuat. Ketika arus mengalir melalui filamen, medan magnet yang dihasilkan oleh arus menyebabkan string bergerak lebih sensitif daripada elektrometer capillary Weller. Kemudian setelah galvanometer dikembangkan, Einthoven menulis huruf PQRS dan T pada rangkaian gangguan dan deskripsi elektrokardiogram. Ia menerima hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran untuk penemuannya tersebut. Meskipun prinsip-prinsip dasar yang ditemukan oleh Einthoven masih digunakan sampai sekarang, banyak perkembangan dan kemajuan dalam elektrokardiograf, seperti perangkat yang dapat dihubungkan dengan perangkat lain seperti komputer untuk menafsirkan EKG, dan bahkan untuk jenis EKG yang sedang kita bahas sekarang itu sudah mencakup untuk pengiriman melalui penyimpanan cold. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, selanjutnya sistem kelistrikan dan sistem komunikasi EKG akan dijelaskan oleh pemateri 4. Pada pemateri 4 dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem kelistrikan dari EKG. EKG itu merupakan alat yang digunakan untuk merekam sinyal biologis yang muncul sebagai akibat dari aktivitas listrik jantung. Nah, sinyal ini ditangkap dengan menempatkan elektroda pada titik-titik tertentu pada tubuh pasien. Nanti hasil rekaman EKG mempunyai bentuk yang spesifik untuk digunakan oleh seorang ahli jantung sebagai acuan dalam menentukan kesehatan jantung seseorang. Sinyal EKG ini memiliki tegangan hingga 0,3 mV dan rentang frekuensi antara 0,03 sampai 100 Hz. Sinyal ini direkam dan dengan alat elektrokardiografi. Nah, pada dasarnya itu EKG terdiri dari banyak gelombang yang masing-masingnya itu mewakili detak jantung. Nah, bentuk gelombang EKG ini terdiri dari beberapa titik gelombang yang disebut interval dan segmen. Nah, titik tersebut dibentuk oleh P, Q, R, S, T, dan U. Nah, gelombang EKG ini pada P amplitudenya kecil dari 0,3 mV, EKG intervalnya P sampai R, durasinya itu 0,12 sampai 0,20 sekon, sedangkan untuk R 1,6 sampai 3 mV, EKG intervalnya Q sampai T, durasinya 0,35 sampai 0,44 sekon. Nah, untuk Q 25% dari R, EKG intervalnya S sampai T, sedangkan durasinya 0,05 sampai 0,15 sekon. Nah, untuk T 0,1 sampai 0,5 mV, EKG intervalnya Q, R, S, durasinya 0,06 sampai 0,10 S. Yang selanjutnya itu sistem sensor pada EKG. Untuk menetapkan potensial aksiden yang benar dipergunakan elektroda. Tujuan dari elektroda itu untuk mentransfer transmisi ion ke pembawa elektron. Bahan yang digunakan elektroda ini adalah perak dan tembaga. Sedangkan untuk fungsi dasar elektroda ini yaitu merekam sinyal listrik
jantung. Elektroda pada EKG terdiri dari elektroda positif atau anoda, untuk negatifnya katoda, dan netral atau elektroda ground. Nah, kontak antara ion logam dengan logam yang sesuai menciptakan potensial listrik yang disebut potensial elektroda. Selanjutnya itu performa EKG tipe IMEC 120. Di sini nih dia tuh tingkat pengambilan sampel digitalnya tuh 32.000 Hz, konversi analog digital itu 24 bit. Stabilitas dasar respon frekuensi itu 0,01 sampai 350 Hz. Nah, performanya itu recording mode-nya itu ada thermal array printer, terus ada 8 dot atau milimeter atau vertikal, ada 40 dot atau milimeter horizontal 20 mm per sekon. Selanjutnya itu sistem komunikasi. Sistem komunikasi pada EKG yaitu yang pertama layarnya itu berukuran 10,4 color touchscreen dan alphanumeric keyboard. Yang kedua itu support 3 mode yaitu print internal, print eksternal, dan print dari aplikasi. Yang ketiga menginput data sesuai ras atau etnis. Yang ketiga itu penyimpanan data dapat menampung 1000 data pasien. Dapat menyimpan 3 di tempat yaitu internal, eksternal, dan flash disk. Dapat menampilkan review hasil EKG pasien yang tersimpan di internal maupun eksternal dalam bentuk video grafik. Dan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya untuk cara kerja dan perawatan alat EKG akan dijelaskan oleh pemateri 5. Pada pemateri 5 dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan. Selanjutnya kita masuk kepada cara kerja dari EKG. EKG atau elektrokardiogram bekerja dengan mengukur perbedaan potensial listrik pada tubuh manusia. Proses terbentuknya gelombang EKG di permukaan dapat diilustrasikan pada gambar berikut, di mana sistem kerja EKG berupa amplifier dan filter yang berfungsi menguatkan dan memfilter sinyal biopotensial yang dihasilkan jantung sehingga dapat tergambar pada perekam grafik atau monokrom. Potensial listrik jantung yang berasal dari tubuh ditangkap oleh elektroda yang berfungsi mengubah potensial listrik menjadi listrik. Sinyal-sinyal biopotensial beramplitudo rendah dalam milivolt dikuatkan oleh rangkaian amplifier. Dalam tubuh manusia juga terdapat sinyal-sinyal lain selain biopotensial yang dapat mengganggu pengukuran EKG, sehingga dibutuhkan filter dengan lebar pita yang sempit pada frekuensi jala-jala 50 atau 60 Hz dan meredam frekuensi rendah serta melewatkan frekuensi tinggi dengan batasan nilai frekuensi yang diinginkan atau disebut dengan frekuensi cut-off. Bioelektrik jantung terjadi secara spontan yang disebabkan oleh aktivitas dari eksonon sebagai sumber daya. Dalam prosesnya terjadi kontrak pada atrium yang menyebabkan terjadinya depolarisasi atrium. Pada saat itu, perpindahan natrium terjadi sangat cepat bersamaan dengan melambatnya kalsium atau CA++. Bagian dalam sel berubah dari negatif ke positif. Depolarisasi menyebabkan kontraksi pada atrium sehingga terbentuk gelombang P pada EKG. Selanjutnya, konduksi arus listrik disalurkan melalui septum interventrikular atau AP0. Kecepatan berkurang atau semakin pelan agar natrium dapat menyelesaikan kontraksinya dulu sebelum AP0. Depolarisasi miokardium menghasilkan sehingga terbentuk gelombang IRS kompleks. Sel konduksi akan menjalar pada berkas bagian. Yang selanjutnya, arus akan mengalir ke seluruh bagian jantung sehingga membentuk kompleks sinyal EKG di permukaan tubuh. Setelah proses depolarisasi, sel miokard kembali ke keadaan awal atau bisa kita sebut dengan repolarisasi, di mana sel memulihkan elektronegativitas agar dapat dirangsang kembali. Proses ini membentuk gelombang T pada tampilan EKG. Pola denyutan jantung akan terjadi secara kontinu dan bergantung pada aktivitas listrik pada jantung. Untuk pola gelombang yang dihasilkan atau ditampilkan oleh EKG dapat kita lihat pada slide, di mana terdapat gelombang P, Q, R, S, dan gelombang T. Selanjutnya, perawatan. Pemeliharaan EKG dilakukan pada minggu ketiga setiap bulannya, di mana yang pertama itu petugas elektromedis membersihkan keseluruhan alat, uji kinerja alat, melakukan pengecekan kondisi elektroda, melakukan pengecekan fungsi step response dengan menekan tombol 1 dan melakukan pelunasan pada motor dan aktivitas pada
Selanjutnya, petugas elektromedis melakukan pengukuran arus bocor dan tahanan bonding setiap 1 tahun sekali secara rutin. Kemudian, petugas elektromedis mengisi formulir lembar kerja, kartu pemeliharaan dan menyimpulkan hasil pemeliharaan bahwa kondisi alat baik atau tidak baik. Yang terakhir yaitu pengguna alat atau kepala unit pelayanan pengguna alat EKG menandatangani formulir lembar kerja sebagai bukti pemeliharaan alat telah dilaksanakan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri 5. Untuk menutup presentasi pada hari ini ada 7 kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, elektrokardiogram merupakan instrumen medis yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas listrik jantung berupa grafik yang merekam perubahan potensial listrik jantung yang dihubungkan dengan waktu. Yang kedua, alat elektrokardiogram terdiri dari mesin elektrokardiogram, kabel untuk sumber listrik, kabel untuk bunyi, plat elektroda ekstremitas beserta karet pengikat, balon penghisap elektroda dada, jeli, kertas tisu, kapas alkohol, kertas elektrokardiogram, dan spidol. Elektrokardiogram mulai berkembang pada tahun 1872, yaitu sejak Alexander Muirhead melakukan percobaan di Bartholomew's Hospital dengan menghubungkan kabel pada pergelangan tangan pasien yang sakit sehingga diperoleh rekaman detak jantung pasien. Selanjutnya, untuk mengukur potensial aksi secara baik dipergunakan elektroda. Kegunaan dari elektroda untuk memindahkan transmisi ion ke penyalur elektron. Bahan yang dipakai sebagai elektroda adalah perak dan tembaga. Fungsi dasar dari elektroda adalah mendeteksi sinyal kelistrikan jantung. Zonker tipe IMEX 1120 atau Smart EKG 12 channel ini memiliki layar LCD yang sudah berwarna, dilengkapi dengan port Ethernet dan USB, serta hasil print sudah terdapat interpretasi. Prinsip kerja dari elektrokardiogram bekerja dengan mengukur perbedaan potensial listrik pada tubuh manusia. Dan yang terakhir, petugas elektromedis membersihkan keseluruhan alat elektrokardiogram, uji kinerja alat, melakukan pengecekan kondisi elektroda, melakukan pengecekan fungsi step responsi dengan menekan tombol 1 MP, dan melakukan pelumasan pada roda gigi motor dan roll perekam setiap 1 bulan sekali secara rutin. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada salah dan kurang, mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah penggunaan EKG IMEX 120. Untuk langkah pertama, elektroda EKG dipasangkan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan elektroda pada pasien. Untuk langkah pertama, dipasangkan elektroda pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Untuk penjepit elektroda berwarna merah dipasangkan pada pergelangan tangan kanan, dan untuk penjepit elektroda berwarna kuning dipasangkan pada pergelangan tangan kiri. Kemudian untuk bagian kaki, penjepit berwarna hitam dipasangkan pada pergelangan kaki kanan, dan pergelangan kaki kiri dipasangkan penjepit berwarna hijau. Untuk langkah berikutnya, dipasangkan cas elektroda EKG 6 buah di dada, di mana yang pertama dipasangkan yaitu yang berwarna merah, yang kita sebut sebagai C1 di ruang interkostal 4 garis sternal kanan. Kemudian yang berwarna kuning dipasangkan pada ruang interkostal 4 garis sternal kiri. Lalu yang berwarna hijau dipasangkan pada pertengahan antara V2 dan V3. Lalu untuk cas elektroda berwarna coklat dipasangkan pada ruang interkostal 5 mid clavicula kiri. Lalu untuk yang berwarna hitam dipasangkan pada sejajar V4 garis aksila depan. Kemudian untuk yang berwarna ungu dipasangkan pada sejajar V4 garis mid askila kiri. Untuk langkah berikutnya, dimasukkan ID pasien atau informasi rekam medis pada pasien. Selanjutnya, informasi berupa nama pasien juga dapat diinputkan ke dalam alat ini. Lalu, menentukan jenis kelamin pasien dan mengentrikan umur pasien. Selain itu, untuk mempermudah rekam medis, maka dalam alat ini juga dapat memasukkan identitas pasien lainnya berupa ras, ruangan pasien, begitu juga dengan tempat tidur pasien. Selanjutnya, kita juga dapat mengentrikan jenis obat yang sedang dikonsumsi pasien sehingga dapat mempengaruhi hasil bacaan dari EKG ini. Setelah itu, data-data dikonfirm, lalu akan muncul bacaan dari alat EKG.
Selain kita bisa membaca hasil bacaan dari layar alat, kita juga dapat mencetak langsung hasil bacaan dari EKG dengan menekan tombol print pada alat EKG. Dan salah satu yang menjadi kelebihan dari EKG IMEX 120 ini, kita dapat langsung mencetak tanpa menggunakan komputer atau tanpa menggunakan perangkat lain. Baiklah, sekian penjelasan mengenai langkah penggunaan EKG IMEX 120 dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.